Halo para sekte yang tersesat, kembali lagi bersama saya, Babang Don Cuan. Kali ini kita akan melanjutkan alur dari serial Game of Thrones, di mana di episode kedua dari season 2 ini akan ada banyak karakter baru yang diperkenalkan kembali. Penasaran dengan culasnya seorang Cersei atau cerdiknya seorang Tyrion? Dan bagaimana seorang Robb Stark akan membalaskan kematian dari ayahnya? Yuk tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, dan selamatlah lajo. No is nowhere. Scene dimulai dengan memperlihatkan Arya dan rombongannya yang sedang beristirahat dan akan pergi menuju ke utara. Tak lama setelah itu datanglah pasukan dari King's Landing yang membawakan sebuah surat perintah dari Ratu untuk mencari anak yang bernama Gendry. Pasukan tersebut memeriksa rombongan satu persatu dari mereka, namun pasukan tersebut dihadang oleh Euron. Ia mengatakan kalau orang-orang tersebut sudah dimiliki oleh Nightwatch dan terlepas dari kuasa sang ratu. Euron menolak permintaan pasukan tersebut dan mengancam mereka untuk segera pergi. Lalu scene sekarang berpindah, terlihat Arya yang menanyakan kenapa pasukan King's Landing mencarinya. Gendry mengatakan bahwa ia juga tidak tahu mengapa ia dicari, terutama oleh para tangan kanan raja. Ia juga mengatakan bahwa setiap yang menanyakan kondisinya sekarang, maka tak lama setelah itu orang tersebut akan mati. Di sana Gendry juga menceritakan tentang Lord Stark yang datang menanyai keadaannya dan tak lama juga ia mati setelah itu. Lalu Gendry juga bertanya kepada Arya mengapa pasukan King's Landing juga mencarinya. Gendry juga mengetahui bahwa Arya adalah seorang wanita dan bukanlah seorang laki-laki. Oleh karena itulah Arya mengatakan kepada Gendry agar tetap menjaga rahasia dan jangan sampai orang lain mengetahui yang sebenarnya. Scene berpindah ke King's Landing. Tyrion yang mendatangi ruangannya, namun di ruangannya tersebut terdapat Lord Varys sedang berbicara dengan Sai. Lord Varys mengatakan kalau ia diundang di pertemuan dewan, lalu Tyrion mengatakan kepada Varys untuk tetap menjaga rahasia bahwa Sai yang sedang berada di sana. Sesampainya di pertemuan dewan, Cersei menyampaikan surat persyaratan dari Robb. Seketika itu juga respon dari Cersei langsung merobek surat tersebut. Tyrion menyarankan kepada Cersei untuk mengembalikan mayat dari Ned sebagai tanda untuk perdamaian. Cersei juga menanyakan keadaan dari Jaime yang kepada Ser Alter serta menitipkan pesan kepada Jaime melalui Ser Alter. Selepas pertemuan itulah, Ser Alter pergi dan kembali ke Winterfell. Lalu pesan juga datang dari Castle Black yang meminta bantuan pasukan kepada King's Landing. Serta surat tersebut juga berisi kabar penemuan mayat yang hidup kembali dan menyerang Ser Jeor. Namun surat tersebut tidak dianggap serius oleh Cersei dan para penasehat yang lain karena yang mereka yakini kalau itu semua hanyalah sebuah tahayul. Berbeda dengan Tyrion yang mana ia lebih meyakini kebenaran dari isi surat tersebut. Tyrion mengetahui pasti kalau Lord Commander tidak mungkin berbohong. Sekarang scene berpindah ke kisah Daenerys. Keadaan yang menderita karena mereka yang tak memiliki pasukan dan pasokan makanan yang lebih. Di sini Daenerys yang sedang menunggu pasukannya yang sebelumnya ia tugaskan untuk mencari tempat mencari bantuan terdekat, tiba-tiba tampak dari kejauhan seekor kuda tanpa penunggang datang yang dilihat oleh Ser Jorah. Ternyata kondisi penumpang tersebut telah tewas dan kepalanya dibawa oleh kuda tersebut. Scene berpindah kepada kisah Greyjoy yang kembali ke kerajaannya di Iron Island, tempat di mana ayahnya berada. Sesampainya di pelabuhan, ia bertemu dengan seorang wanita yang akan mengantarkannya menuju kastil. Sesampainya di kastil, Theon langsung menyampaikan kepada ayahnya kalau ia datang membawa surat dari Robb. Surat tersebut tak lain tentunya untuk mengajaknya bersekutu melawan para Lannister. Robb menjanjikan akan menjadikan Lord Greyjoy kembali menjadi raja di Iron Island, dan Theon juga akan memimpin pasukan Iron Island dalam penyerangan kepada Lannister. Tetapi ayahnya malah tidak menyetujui itu semua. Ayahnya juga mengingatkan kepada Theon kalau Winterfell telah membunuh para saudaranya di masa dahulu. Tiba-tiba saja wanita yang Theon temui di pelabuhan masuk ke ruangan itu. Theon mengatakan kepadanya untuk menunggunya di luar saja, dan Theon juga merasa heran kenapa ia bisa masuk ke ruangan tersebut.
Ternyata wanita tersebut bernama Yara Greyjoy, adik dari Theon sendiri. Ayahnya mengatakan bahwa yang akan memimpin pasukan untuk merebut tahta ayahnya kembali adalah adiknya sendiri, yaitu Yara. Kembali lagi ke Dragonstone. Sekarang kita akan diperlihatkan karakter baru yang muncul, ialah bernama Davos Seaworth. Susah lah nyebutinnya apa, Seaworth, yang sedang berbicara dengan Seledo, seorang bajak laut yang akan bersekutu dengan pasukan Stannis. Memang Stannis tidak memiliki jumlah pasukan yang lebih dan ia juga tidak memiliki perahu. Dalam pembicaraan mereka, Davos menawarkan hadiah emas kepada Seledor apabila ia mau bersekutu dengan Stannis. Tanpa pikir panjang pun, Seledor menyetujui tawaran tersebut dan mau bersekutu dengan Stannis. Scene berpindah di mana Stannis yang datang menemui Davos dan memastikan bagaimana hasil dari negosiasinya tadi. Davos mengatakan kalau Seldor bersedia untuk bersekutu dengan kita dan akan berlayar dengan membawa 30 perahu bersamanya. Stannis lalu menanyakan kepada Melisandre apakah dia bisa menang dalam peperangan ini, sedangkan dari jumlah pasukannya saja ia bisa dinyatakan kalah. Melisandre mengatakan kepada Stannis kalau ia harus menyerahkan seluruhnya kepada dewa barunya, yaitu The Lord of Light. Tetapi dia melakukan itu dengan cara Stannis harus asmelahoy dengan Melisandre. Waduh, gue juga mau lah kalau gitu. Stannis mencoba untuk menolaknya, karena Stannis yang sudah memiliki seorang istri, dikasih rejeki malah nolak. Mas Stannis. Tak berhenti begitu saja, Melisandre mencoba merayu lagi dan mengatakan bila ia mau berhubungan dengannya, ia akan memberikan seorang anak laki-laki untuknya, karena memang istri dari Stannis sendiri sekarang sedang berada dalam keadaan sakit dan tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Gas bos, gas! Kembali lagi ke King's Landing. Sekarang memperlihatkan Tyrion yang sedang memberikan jamuan makan kepada Lord Janos yang sekarang menjabat sebagai The City Watch. Tyrion menanyakan tentang kejadian yang terjadi di rumah bordil milik Lord Bellis, serta ia juga menanyakan mengapa anak-anak yang ada di rumah tersebut dibunuh dan siapakah yang memberikan perintah kepadanya, kemudian siapa juga yang memberi perintah ketika ia mengeksekusi Ned waktu itu. Karena percakapan tersebut, Lord Janos merasa tersinggung atas semua perkataan dari Tyrion. Ia juga mengancam akan mengadukan hal tersebut kepada King Joffrey. Tyrion lalu mengatakan kalau hal tersebut tidak akan mungkin ia lakukan. Tentunya karena jabatannya sekarang sebagai The City Watch dan itu akan dicabut dan digantikan oleh Bronn yang kemudian ia akan dibuang dari King's Landing lalu dikirimkan kembali untuk bergabung dengan pasukan Nightwatch. Atas kejadian itu, sang ratu pun marah kepada Tyrion karena melakukan hal yang seenaknya saja. Lalu Tyrion mengingatkan kalau ia tak melakukan hal tersebut, maka di sana akan banyak bencana yang akan terjadi dan rakyatnya akan menggulingkan tahta keluarga Lannister yang sewenang-wenang saja dengan membunuh para bayi-bayi di King's Landing. Scene berlanjut yang mana Nightwatch yang sedang berada di kediaman Craster, mereka akan melanjutkan perjalanan kembali menuju The Wall. Di sini kita menemui karakter baru, yaitu Gilly. Ia adalah anak dan juga istri dari si Sugiono Craster. Gilly bertemu dengan Samuel di mana pada saat itu juga Gilly sedang ketakutan akibat peliharaannya Jon Snow. Mereka berdua lalu mendatangi Jon Snow dan Samuel mengatakan kepada Gilly bahwa Jon bisa untuk membantunya. Gilly mengatakan kepada Jon kalau ia sedang mengandung dan ia takut kalau anak tersebut adalah anak laki-laki. Jon lantas bertanya mengapa kalau anak tersebut nanti anak laki-laki, tetapi Gilly tidak mempertanyakan itu lalu pergi begitu saja. Malam pun tiba. Jon Snow yang masih terbangun melihat Craster yang sedang membawa seorang anak bayi laki-laki. Hal tersebut membuat Jon Snow curiga dan mengikutinya. Dari sini Jon mendengar suara tangisan bayi dan bergegas berlari ke arah suara tangisan tersebut. Lalu Jon melihat bayi itu dibawa oleh sosok yang bermata biru. Secara tiba-tiba, Craster datang dan memukul Jon dan membuatnya tak sadarkan diri. Oke guys, berakhir sudah episode kedua dari season 2 ini. Makin penasaran gak nih kelanjutannya gimana? Yuk ikuti terus bagaimana kelanjutannya dari serial Game of Thrones di the next video. Bye!